Bapak Ibu sekalian, di sini kita ingin mendengarkan daripada penyampaian daripada budaya positif yang diantarkan oleh Ibu Hafsah, yaitu calon putra angkatan 11 SMP Negeri 2 Kayangagung. Dan oleh karena itu kita ikuti secara seksama, kita ambil pelajaran, kemudian nanti kita terapkan dalamnya. Oleh karena itu kepada Ibu Hafsah Hidayati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil dan guru semua atas waktu dan kesempatannya bisa mendampingi saya untuk melakukan implementasi pemahaman budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Kayangagung. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu, izinnya, supportnya untuk saya terus dapat melaksanakan dan mengimplementasikan budaya positif yang mungkin insya Allah akan kita terapkan secara konsekuen atau berkepanjangan selamanya untuk memajukan sekolah SMP Negeri 2 Kayangagung. Juga tak lupa Ibu Wakil, di sini ada Ibu Nini, Ibu Maya, dan Ibu sekalian yang saya hormati. Hari ini saya akan menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif dalam implementasi tugas calon guru penggerak angkatan 11. Saya sendiri Hafsah Hidayati dari SMP Negeri 2 Kayangagung, Kabupaten Oki. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu semua, jangan terlihat tegang ya Pak ya. Tidak ada keseriusan ibu di sini. Hanya saja saya ingin membagi ilmu yang sudah saya peroleh dan harus diterapkan bersama guru-guru SMP Negeri 2 Kayangagung. Di sini ada beberapa hal yang sudah kami pelajari. Itu di sana ada konsep inti dari budaya positif. Ada yang namanya perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Di situ harus kita jalani bersama-sama, harus kita terapkan, harus kita buat di sekolah agar bisa memajukan sekolah yang kita yakini bisa menjadi sekolah yang terbaik ke depannya. Di situ ada yang namanya perubahan paradigma belajar. Di sini saya akan menjelaskan lagi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu sekarang kan kita sudah kurikulum merdeka ya, Bapak Ibu semua. Nah, di situ kita harus mampu mengajak siswa, tidak hanya siswa, tapi kita sebagai guru harus berkolaborasi untuk memajukan sekolah dengan adanya acuan dari profil pelajar Pancasila tadi. Di situ ada diagram profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita ada ya. Di depan kita sudah punya pelang ya seperti ini. Nah, bahwasanya ini yang harus kita jadikan acuan. Salah satunya ada kreatif. Di sini kita dituntut untuk kreatif. Bagaimana caranya? Kalau selama ini kita hanya diam, hanya ada di dalam kelas mengajar, kita ajak siswa untuk supaya tidak jenuh, kita cari cara belajar yang
lebih aktif lagi. Supaya anak-anak tidak mengantuk, bagaimana caranya? Kita buat memakai slide seperti ini bisa. Kita membuat gambar tapi gambar hidup, misalnya gambar yang membuat siswa yang tadinya tidak tahu menggali keinginan tahuannya seperti itu. Atau kita memakai Canva, sekarang sudah hits dengan yang namanya Canva. Jadi siswa itu kalau ada gambar-gambar berwarna, pastilah dia akan tertarik untuk ikut mengikutinya. Nah, itu kreatif, salah satu kreatifan guru. Atau bisa juga mengajak siswa belajar di luar. Kan biasanya siswa itu jenuh Bu, belajar di kelas, selalu di kelas seperti itu, ngantuk, panas seperti itu. Nah, kita boleh mengajak mereka untuk mencari suasana, misalnya di bawah pohon rindang. Misalnya kita mau ke perpustakaan, atau kita ajak ke les, itu boleh. Jadi siswa diajak berkreativitas menurut apa yang kita yakini siswa itu suka. Ada lagi yang namanya bergotong royong. Nah, kalau kita di sekolah, kita tidak berkolaborasi, tidak bekerja sama, tidak akan bisa menumbuhkan rasa persaudaraan seperti itu. Misalnya di kelas, katakanlah dia sendiri-sendiri Bu ya. Kalau dia belajar sendiri-sendiri, itu tidak akan bisa memajukan kelas secara utuh. Tapi kalau kita ajak dia dengan cara gotong royong, belajar dengan cara berdiskusi, itu bisa. Jadi siswa yang dari tadinya tidak terlalu kenal, setelah kita kelompokkan mereka jadi beberapa kelompok, mereka akan saling mengenal dan saling support satu sama lain. Mereka akan saling bertanya, oh apa pekerjaan saya, oh bagaimana saya, apa yang harus dikerjakan, seperti itu. Itu bergotong royong. Begitupun guru. Kalau kita dalam budaya positif, kita tidak bergotong royong memajukan sekolah. Misal ada kelas yang kelasnya bagus nih, satu, tapi guru yang lain banyak tidak mensupport kelasnya. Jadi kelas yang satu tadi tidak berhasil karena gotong royongnya kurang dari guru. Coba kalau gurunya sama-sama semangat, yuk kita sama-sama benahi sekolah dan kelas masing-masing, seperti itu. Akan kedepannya dari 5 kelas yang tadinya 4 kelas tidak bagus, yang satu kelasnya yang bagus akan kalah. Tapi kalau sebaliknya, karena gotong royong gurunya, kelas yang satu tidak bagus ditambah dengan yang bagus, jadi tinggal yang tidak bagus tadi, seperti itu. Itu dalam hal gotong royong. Nah, di sini kita ketemu dengan yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada yang pernah dengar gak Bu? Miskonsepsi? Belum? Iya. Miskonsepsi itu salah satu bagian dari teori kontrol yang katanya itu bisa mengkonsep diri gurunya, bisa membuat gurunya menjadi, oh aku ini bagusnya kemana ya? Itu salah satu teorinya, kontrol guru seperti itu. Di situ ada bagian ilusi guru mengontrol murid. Ini khusus untuk kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana ilusi guru mengontrol murid? Kita tidak hanya, nah sapu ya, ibu tinggalkan. Tidak bisa seperti itu. Tapi kalau kita, yuk nak kita ajak, kita bersihkan kelas. Tapi gurunya juga ikut, yuk kita sama-sama. Nah, itu yang namanya ilusi mengontrol murid. Jangan hanya memerintah seperti itu. Mengontrol dalam artian kita ikut. Kalau siswa mau kita suruh mengelap jendela, lap, itu tidak bisa. Tapi kita dulu, yuk sama-sama. Seperti ini ya, ibu ajari seperti ini. Nah, itu bisa. Iya, siswa pun kalau guru ikut, Bapak Ibu, pasti mereka akan malu katakan, ibu yang kerja saya tidak seperti ini. Nah, itu ilusi mengontrol murid. Lagi, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apa itu penguatan positif? Kita nih Bu sering mikir anak-anak itu bisa tanpa kita jaga. Tapi tidak bisa kenyataannya. Kita hilangkan pikiran bisa sendiri, dia sudah besar, sudah SMP, tidak bisa. Sampai kapanpun seseorang itu perlu orang lain untuk mengontrol dirinya. Kita benar, kita merasa kita paling benar, tapi belum tentu. Begitupun siswa kita di SMP Negeri 2 Kayangan, dia tidak bisa kita tinggalkan sendiri tanpa kita membimbing mereka. Itu ilusi
bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang sering terjadi selama kita menjadi pendidik. Mengapa? Kita selalu kalau siswa berbuat kesalahan pasti kita marah, tanpa kita tahu sebelumnya alasan apa dia berbuat seperti itu. Kita harus tahu dulu latar belakangnya. Bukan berarti latar belakang keluarga ya, tapi paling tidak kita tahu mengapa demikian yang kau lakukan. Kita selalu membuat siswa itu memang nian. Kau kan yang salah, itu tidak boleh. Kita duduk, kita ajak dia ke komunikasi yang baik. Jangan sampai perasaan dengan kita bilang kau salah, dia akan menjadi oh iya saya salah. Sebaliknya, kita harus mengajak siswa untuk sama-sama komunikasi. Tanyakan mengapa melakukan kesalahan itu, apa alasannya. Pasti ada. Tidak mungkin siswa itu duduk tiba-tiba marah. Itu tidak mungkin kan ya, Bu ya. Mungkin apa mimpi, kecuali dia tidur mimpi langsung bangun, nah beda lagi. Itu yang sering kita lakukan. Sebenarnya saya pun sering ke situ karena kita ada emosi kan. Tapi melalui teori kontrol kita harus, oh ya saya pendidik, saya harus bisa mengajak anak tidak selalu dengan emosi, tidak selalu dengan amarah. Sebisanya anak-anak kita ajak untuk saling tukar pikiran dengan hati ke hati. Perlu Bu, perlu ya Pak, hati ke hati itu perlu. Walaupun kita sama-sama guru juga perlu hati ke hati. Apalagi dengan siswa yang masih notabene masih anak-anak, iya, masih perlu ngomong, perlu diamong seperti itu. Nah, itu yang bagian membuat rasa bersalah. Satu lagi, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, hampir sama. Kata ibu datang pukul 7, tapi kau datang 7.30. Memang itu salah sebenarnya Pak. Memang kita sudah berlaku yang namanya jam masuk, tapi kita tidak bisa memaksa. Mungkin dia, Bu, ibu saya sakit, jadi saya agak terlambat. Kalau kita mendengarkan alasan itu, berarti kita tidak boleh berhak memaksa. Kita harus cari kita harus mendengarkan orang lain, baru mengambil keputusan. Gitu. Lanjut ya, itu miskonsepsi kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah di sini, yang saya jelaskan barusan ada di sini. Stimulus respon. Yang pertama di situ realitas atau kebutuhan kita sama. Itu teori kontrolnya, stimulus responnya. Teori kontrolnya, tidak semua manusia itu sama, beda-beda. Jadi apa yang responnya sama, sedangkan kontrolnya itu beda. Saya dengan ibu-ibu yang lain tidak mungkin sama. Iya kan? Beda. Iya, bedanya seperti itu. Teori kontrolnya beda. Kalau saya orangnya emosi, kalau Bu Widi orangnya kalah lembut, itu sudah beda teori kontrolnya. Walaupun cara kita menyampaikan kontrolnya tetap sama, tapi tetap beda. Pada kenyataannya beda orang, beda cara. Itu yang ke-1. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Memang antara stimulus dan teori kontrol itu seringkali bertentangan. Makanya digunakan teori kontrol pendekatan ini supaya kita jangan sampai selalu yang berbeda itulah yang kita pegang. Tapi kita harus melakukan penyamaan. Di sini ada setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bagaimana supaya kita memiliki gambaran berbeda? Dengan cara menyatukan visi. Visi kita apa di sekolah Bapak Ibu? Apa visi kita? Di antara visi yang berkaitan dengan teori profil pelajar Pancasila, membuat siswa menjadi makhluk manusia yang berakhlak mulia. Itu salah satunya. Visi kita itu salah satunya. Nah di situ kita harus memiliki kesamaan ke sana. Kalau kita beda, balik ke sana lagi. Lihat lagi ke belakang. Oh, visi kita sama. Jadi kita dengan cara yang berbeda tetap harus satu arah, satu tujuan. Lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
kita. Nah ini maksud. Aku mikirnya Ibu Yanur itu orangnya begini. Bu Indri ngomong beda. Sama saya sih, Ibu Yanur bukan seperti itu. Tidak seperti itu, kan beda. Iya, berarti di situ tidak selalu sama. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tadi tetap orang beda cara, beda orang beda pandangan. Tergantung bagaimana kita menyikapi segala sesuatu. Sampai ke bawah hanya seperti itu saja. Hampir mirip ya Bapak Ibu ya. Ini Bu. Nah, ini disiplin positif. Sebelumnya disiplin positif itu apa Bu yang ada di dalam gambaran Ibu semua? Disiplin positif itu yang baik. Ada yang tahu? Disiplin positif. Disiplin tahu kan Bapak Ibu ya? Disiplin itu apa? Taat aturan. Apa lagi? Tepat waktu. Positif tahu positif ya? Berarti ke hal yang baik. Nah sekarang boleh Ibu kasihkan saya contoh gambaran disiplin positif itu bagaimana? Disiplin positif. Di situ sudah ada. Di situ ada ya. Disiplin berasal dari di sini itu penjelasannya. Di bagian slide biru itu, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Apa itu maksudnya? Iya, makanya sadar diri, benar. Siswa itu kita ketuk hatinya. Dia tanpa harus diberikan penghargaan berupa reward, apalagi ancaman. Jadi siswa itu sebisanya kalau di filosofi KHG, Kiai Haji Dewantara itu ada sistem amok namanya. Apa? Membuat siswa menjadi patuh tunduk, tapi bukan memaksa, tapi dengan kasih sayang yang penuh dan luar biasa. Iya, dengan hati tadi. Pulang lagi ke hati tadi. Seperti itu. Iya. Jadi mereka itu melakukan kegiatan disiplin di sekolah tidak dengan keterpaksaan, apalagi mengharapkan aku nanti nyambung pasti dikasih hadiah. Nah itu tidak bisa. Jangan sampai siswa menjadi orang yang selalu menanamkan aku dinilai dari reward, aku dinilai dari penghargaan, pujian, atau rasa ancaman, atau kalau tidak dikerjakan aku pasti dimarah. Jangan sampai ada perasaan dua itu. Usahakan dia datang dengan perasaan bahagia, dengan tanggung jawab yang penuh. Kan piket nih, ada disiplin yang namanya budaya positif kita, piket kelas. Ada kan ya Bu ya? Nah di situ dia kita ketuk hatinya. Ayo nak, kan sudah punya nama masing-masing. Itu sudah jadi tanggung jawabmu. Jadi kalau sudah ada namanya dan pada hari apa, kerjakanlah tanpa adanya ancaman tadi. Dengan kata saya tadi Bu, dengan hati ke hati, ajak dia. Kan yang namanya anak-anak itu masih ada iming-iming ya Bu ya, masih bisa, lo kan pintar, kamu kan cerdas, seperti itu kan masih bisa diajak ngomong seperti itu. Jadi dia tidak mengharapkan imbalan atau rasa takut tadi. Itu disiplin positif. Di bawahnya itu ada, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu nilai kebajikan yang menyeluruh. Bukan hanya dia bertanggung jawab di sekolah, tapi setelah dia meninggalkan sekolah, rasa tanggung jawabnya tetap melekat pada dirinya seperti itu. Memiliki motivasi intrinsik dari dalam, perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dia kalau datang ke sekolah semangat, pulangnya pun dengan tetap membawa bekal semangat, tapi di beda tempat. Kalau tidak di sekolah, budaya positif yang sudah tertanam tetap dia bawa sampai ke rumah ataupun ke lingkungan masyarakat. Lanjut ya. Ngantuk? Ngantuk? Kalau ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking. Ice breaking.
Joget, joget. Harusnya ada musik. Yuk, ice breaking. Hah? Pakai HP. Iya. Kita ice breaking. Nanti saya cari dulu ya, Ibu. Semuanya berdiri, agak joget oleh. Nanti ya, Ibu, kita berjoget ala samsam namanya. Nah, jogetnya goyang-goyang. Walaupun saya sedang kondisi seperti ini, saya juga aktif. Ya, saya juga masih hobi joget-joget. Iya. 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 Ada samsam. Semakin lama semakin cepat. Gerakannya semakin lama semakin cepat. Minta-minta jangan encok kita, Bu ya. Ya, nanti dulu. Berhubung ininya nggak terkoneksi ke sini, lihat ke laptop aja ya Bapak Ibu ya. Nanti suaranya saya pakai speaker ini. Ya, ini sebenarnya Bapak Ibu kalau ada di situ makin sekarang ya. Ya, ya Bapak Ibu, ya Bu. Sambil coba juga kuliah. Gerakannya ini Pak, Bapak Ibu. Perhatikan ini, Bu ini Bu. Iya, lagi ulang lagi. Boleh yang ini boleh. Sama sih sebenarnya. Ada agak cepat Bu. Mulai. Lagi cepat lagi Pak. Lanjut, tambah tenaga ya. Tambah energi lagi.
Yuk, sekarang lagi kembali ke layar. Ya, betul. Di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bu, ternyata selama ini kita tidak tahu apa-apa saja kebutuhan yang wajib. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini bertahan hidup. Banyak orang bilang bertahan hidup itu harus makan. Ya kan? Ya, harus makan. Iya, kalau dulu ada 3 ya. Nah, sekarang sudah bertambah menjadi 5. Ada kebutuhan bertahan hidup. Ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ada lagi yang namanya penguasaan. Ada kebebasan dan kebutuhan hidup dari kesenangan. Ya, ada 5. Di situ ada semua penjelasannya. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal itu. Ya, memang kita perlu tempat tinggal, perlu makan untuk hidup besok lagi dan besok lagi. Makanya kita harus perlu bekerja. Kita harus mencari pekerjaan agar bisa bertahan hidup untuk kedepannya. Kebutuhan kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebanyakan terima ya. Kadang kita tuh merasa diasingkan. Iya, karena apa? Kurang pendekatan, kurang adanya kasih sayang. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Banyak ini hal yang paling manusiawi. Yang namanya kasih sayang itu dari bayi sampai yang tua, sampai sudah mau usut, masih perlu kasih sayang. Iya, makanya kalau kita sudah tua itu jadi bayi lagi katanya. Nah iya, itu tadi. Dia kadang sedih. Oh, aku nih dimana-mana. Padahal tidak. Karena dia mungkin pikun mengulang apa yang dia inginkan. Jadi kita kesannya agak marah. Jadi di situ dia kasih sayangnya mulai. Aku sudah tidak disayang. Itu tidak. Rasa diterima atau dipedulikan. Itu yang bagaimana? Kita satu sekolah ini ada kalanya berpikir, oh bahwa teman saya itu tidak suka saya. Ada? Pernah? Pernah. Oh dia itu sinis sama saya. Ada. Itu salah sebenarnya. Kadang bawaan orang itu beda-beda. Ada yang sikapnya jutek, tapi ternyata orangnya baik. Ada yang ketus, tapi hatinya baik. Dan sebaliknya, ada yang kadang dia lembut, tapi ternyata dia nyenyes juga seperti itu. Padahal ya sama baik. Tetap baik. Pokoknya dia kan ada beda-beda ya Bu ya. Ada yang tipe dia, ada yang ceria. Iya, ekspresif. Nah, kalau saya tidak tahu ya masuk mana-mana seperti saya. Masuk galau ya Bu ya. Kalau kata kita tuh masuk galau. Ya, itu rasa kasih sayang dan rasa diterima itu paling sering kita rasakan. Dan itu sebisanya kita sebagai individu menyikapinya dengan jangan mengikut pola pikir kita saja. Kita harus melek melihat bahwasanya sifat manusia itu tidak akan sama. Saya diam, kamu ceria. Kalau kita bersatu, pasti terjadi kolaborasi yang bagus. Saling mengisi. Yang kurang terisikan, yang merasa lebih bisa tertahan. Kan kalau orang yang terlalu dengan orang yang diam, dia agak sedikit malu. Jadi kawanku dia mikir nah sebaliknya kalau yang diam tadi, oh kamu aktifannya, nah seperti itu saling mengisi tadi. Itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau kita sudah saling mengisi, berarti kita sudah rasanya diterima satu sama lain. Di situ lagi yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan, Bu. Rasanya penguasaan ini Pak, ke bapak-bapak berkuasa. Terbalik ya Bu ya. Kenapa terbalik? Ternyata sekarang caknya ibu-ibu yang berkuasa. Nah, itu penguasaan ini ya. Harga diri. Aku nih jangan main sama saya. Saya ini harga diri tinggi. Saya tidak mau diejek-ejek, saya tidak mau dihina. Itu harga diri. Biar bilang harga diri. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Penguasaan itu
Iya. Di situ ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu penguasaan. Merasa, mohon maaf Bapak, kalau biasanya kepala sekolah itu, saya kepala sekolah, itu tidak harus dilakukan. Seperti yang Bapak sekarang lakukan, berbaur dengan semua guru, ya kan? Jadi kita kalau walaupun dia atasan, tapi kita tetap hormat dengan cara Bapak lakukan. Dia mengayomi. Jadi harus seperti itu seorang pemimpin. Jangan kita merasa kita pemimpin, jadi kita berkuasa. Jadi kalian harus ikut saya, itu tidak bisa. Sama dengan kata ibu-ibu tadi, kita berkuasa itu di rumah, Bu. Ya, di rumah, bukan di sekolah. Nah, berkuasa. Bapak-bapak di rumah boleh dikuasai. Apalagi dompetnya boleh, Bapak Ibu boleh ya. Nah, itu di rumah Bu Sur ya, Bu Sur di rumah. Paling kuat berkuasa malahan sekarang. Iya, nah itu berkuasanya boleh, tapi kita berkuasa di hadapan anak-anak saja. Boleh. Kenapa kita harus berkuasa di anak? Karena di situ kita memposisikan bahwa kita seorang orang tua yang wajib mendidik sesuatu yang salah menjadi benar. Itu boleh. Tapi bagian yang ingin didengar, tidak boleh juga Bu memaksa. Tadi pulang lagi, kebutuhan kita beda-beda. Kalau kita maksa keinginan kita, tidak bisa. Pasti tidak punya teman kita ya. Pasti tidak punya, pasti dijauhi akhirnya. Kalau kita selalu memaksakan keinginan kita. Ya, keinginan. Seringkali keinginan itulah Bu yang memaksa itu. Sekarang lanjut kebebasan. Nah, kebebasan. Siapa yang tidak ingin bebas? Siapa yang tidak ingin bebas? Dengan cara penguasaan tadi itu sudah arah kebebasan sebenarnya. Iya kan? Kalau saya berkuasa, saya bebas melakukan apa saja. Itu rentetannya ke sana sebenarnya, tapi itu tidak bisa. Boleh kebebasan, tapi di bagian mana? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, mencoba hal baru. Nah di situ bebas maksudnya. Bebas di situ, bebas mencoba hal baru salah satunya. Jadi kalau kita ngajar, datang ngajar, duduk pulang, ya kan? Itu berarti belum bebas. Masih terikat dengan masuk baca dulu. Ya anak, kita kerjakan ini. Itu belum bebas sebenarnya Bu. Masih bilang, yang penting menjalankan kewajiban. Nah itu namanya bebas tadi. Tapi harusnya tidak seperti itu. Kita harus mencoba hal baru. Bagaimana lah ya hari ini supaya anakku tuh kurang pas aku masuk. Nah itu mencoba hal baru. Diajak joget tadi Bu bisa. Jadi kalau ice breaking dilakukan sama siswa, jadi siswa tuh Bu besok ngajar kami lagi ya. Nah jadi mereka tuh senang kan. Nah itu sudah kebebasan dari saya. Kebebasan saya untuk mengajak siswa lebih ke aktifnya lagi seperti itu. Yang terakhir, kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan. Nah, manusia mana yang tidak senang, tidak mau senang? Iya kan ya, Bapak Ibu ya. Aneh kalau manusia tidak mau senang, ya kan? Kita dikasih mic, dikasih musik, nyanyi lagu apa, kita sudah senang namanya, iya kan? Joget Bu, itu sudah senang namanya. Bermain humor, antusiasme, tertawa, senang. Kalau nyanyi, joget tadi kita senyum semua ya. Saya kameranya di belakang kuliah ya. Nah, jadi muka ibu-ibu ini nggak kelihatan Pak sebenarnya. Yang kelihatan yang di depan aja bingung. Kalau ibu-ibu semua kan giginya kelihatan semua. Oh bagus ya. Berarti tadi ya, boleh ini ada ya rekamannya. Itu kesenangan. Dari tertawa itu sudah bentuk senang namanya. Apalagi kalau bapak pulang bawa duit, hilang sudah beban masalah. Duit datang, senyum pun datang. Ya seperti itu ya. Itu kesenangan. Iya itu kesenangan. Apalagi kalau ada yang namanya guru di sekolah itu hobi humor, pasti dikagani ya. Iya kan? Pasti mana ya? Gak temu.
Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Iya, respon ininya. Cucuannya yuk. Hah? Cucuannya. Ibu Indri ketawa ya. Kalau sudah dengar colokan, mulai Bu Indri. Itu sudah kesenangan ya. Oh, siap. Nah, bisa. Lanjut. Sekarang sudah. Jadilah senang kalau Bu ya kita ya. Sekarang ke motivasi perilaku manusia. Ada 2. Ada yang namanya ekstrinsik dan ada yang namanya intrinsik. Kalau kami guru bahasa itu sudah biasa mendengar dan ini tuh, apalagi guru bahasa Inggris ya, masuk dan keluar. Itu kalau sama innya saja, tapi ini ditambah di belakangnya ada prinsip. Nah, iya. Jadi di situ ada 2 motivasi perilaku yang sering kita jumpai. Ekstrinsik itu yang dari luar. Sekarang ada 2 tanah panah. 2 kolom itu adalah motivasi yang hadir dari luar diri, dari lingkungan, dari kawan-kawan sekitar. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, itu yang apa tuh maksudnya? Jangan sampai tadi seperti yang saya bilang di awal, selalu kita mikirnya, nah kalau tidak dikerjakan ada hukuman, jangan seperti itu. Kita hindari kalimat yang tidak nyaman tadi. Kita hindari suasana yang tidak nyaman tadi. Bagaimana caranya? Nanti kita melihat motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu sama sebenarnya. Bentuknya itu saya dan Anda semua. Kita masing-masing menjadi orang yang ingin dihargai. Kalau kita sudah memotivasi diri untuk aku harus bisa, aku harus menjadi orang baik, itu akhirnya orang-orang di sekitar kita akan menghargai kita sendiri. Nah, seperti itu nilai-nilai yang harus kita tanamkan dalam diri. Itu unsur dari dalam diri intrinsik tadi. Itu motivasi perilaku manusia. Ada 2 ya, in dan ek tadi. Nah, ini dari motivasi tadi ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan adanya restitusi namanya motivasinya. Ini ke siswa. Ini kita lakukan ke siswa. Kita lihat di bagian hukuman. Tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman psikis ataupun fisik. Ini hukuman. Ini yang sering diterapkan di sekolah-sekolah mana saja. Siswa yang salah selalu dihukum. Itu kan tidak ada yang terencana. Kan misalnya nih, terlambat. Sudah terlambat, pakai kaos kaki salah. Itu tidak sengaja. Kadang karena dia terlalu cepat, ceklah kaos kaki ini, yang penting pakai. Tapi sebenarnya dia tahu dia salah. Di sekolah, dia tiba-tiba mendapat panggilan. Dia dihukum. Dihukum berupa hukuman fisik. Misalnya, lari, berdiri di tengah lapangan. Nah, itu hukuman. Itu tidak boleh. Bersifat satu arah. Hanya saya sebagai guru yang menentukan hukuman untuk siswa, itu tidak boleh. Lanjut yang kedua, konsekuensi. Nah, konsekuensi agak manis sedikit. Setiap sesuatunya yang kita lakukan tentu ada akibatnya. Itu konsekuensi namanya. Terencana. Misal kita sudah tahu kita salah. Aku disuruh tugas, tapi aku belum buat, pasti aku marah. Kan seperti itu. Iya kan? Dia sudah tahu punya tugas, tapi dia lupa buat. Jadi pas ke sekolah, dia punya perasaan pasti aku dimarahi. Dia sudah tahu konsekuensinya. Dia sudah tahu konsekuensinya bahwa dia tidak menyelesaikan tugas akan kena marah oleh guru. Itu konsekuensi namanya. Murid tetap dibuat tidak nyaman ya. Yang namanya yang konsekuensi pasti ya tidak nyaman. Ada sebab dan akibat itu biasanya. Si
Pastikan guru selalu memonitor murid. Tadi sama halnya dengan memaksa tadi. Kalau sudah saya beri tugas harus kerjakan. Tidak ada apa ya namanya? Tawar-menawar lagi. Kalau kumpul ya kumpul. Kalau tidak, awas. Ibu kasih hukuman. Itu konsekuensinya. Nah sekarang restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang ini Bu, coba kita terapkan yang ini. Bagian pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Saya contohkan. Kita punya yang namanya keyakinan kelas. Sudah pernah Ibu lakukan? Belum? Nanti kita lakukan sama-sama sebelumnya. Kita ada aturan. Kita pulang ke aturan sekolah. Kita ada aturan di sekolah. Salah satunya berseragam lengkap. Dari hari Senin sampai hari selanjutnya itu ada pakaian warna yang berbeda dengan pakaian bermacam pakaian. 5 hari berarti 5 warna seperti itu. Nah, di sini siswa itu salah. Tapi kita tidak boleh langsung misalnya nih. Yuli, kenapa pakaian kamu seperti itu? Kita marah di depan orang ramai. Itu sebenarnya tidak boleh. Kita harus diam gagah. Kita lihat, kita awasi, kita perhatikan. Setelah pembubaran acara baris, misalnya apel, mereka masuk kelas kita panggil. Panggilan kepada Yuli ke ruang BK, boleh dipanggil. Di situ kita ajak dia ngobrol. Kenapa memakai pakaian sama? Kamu semalam bangun kesiangan? Kamu tidur jam berapa? Kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Kita memperbaiki kesalahan dengan flashback, dengan melihat ke belakang. Mengapa bisa terjadi? Saya tidur malam Bu, karena saya nonton drakor, misalnya, ya kan? Ya, anak-anak remaja sekarang hobi drakor Pak, drama Korea. Kalau ibu yang ngomong pulang, Iya, saya juga sebenarnya. Nah, nontonnya ini Bu kemalaman sampai ketiduran, jadi saya bangun kesiangan. Jadi karena bangun siang, iya lupa Bu kalau hari ini hari Selasa. Saya ingatnya hari Rabu, jadi dia memakai kostum pramuka. Padahal hari Selasa artinya putih. Di situ kita bilang, coba Nak, kalau besok kamu tidur di jam lebih awal. Menonton boleh, tapi biasanya menonton sampai jam 1 malam, kamu kurangi menjadi jam 10 malam. Kamu tidur, kamu bangun subuh, pasti bisa. Karena apa? Tidurnya sudah lebih dulu, lebih di awal. Kita kasih pengertian yang seperti itu untuk memperbaiki kesalahan siswa. Kita seolah-olah kita orang tua di sekolah. Kita harus benar-benar pegang yang itu. Kita mengontrol siswa di sekolah. Jadi kita harus tahu siswa itu apa, mengapa demikian seperti itu. Nah itu kita jangan memarahi dia di depan umum, tapi kita ajak dia face to face kata orang ya, 4 mata boleh. Kita ajak, kita ulangi kesalahan yang lama. Bukan mengulangi, kita mengingatkan salahnya di mana. Nah itu restitusi namanya. Yang kedua, proses kolaboratif. Nah itu tadi. Setelah kita bertanya, menurutku salah kan? Pasti anak jawab, iya Bu saya salah. Bagaimana cara kita memperbaikinya? Oh berarti saya harus tidur pagi Bu, tidur lebih awal supaya bangun subuh, supaya besok pagi-pagi malam saya sudah siapkan semua. Nah di situ akan muncul yang namanya solusi. Jadi siswa itu tanpa kita memaksa, dia sudah dituntut otaknya sendiri untuk, oh iya saya salah. Oh jadi bagaimana ya saya harus jadi yang benar? Nah, seperti itu. Itu makanya harus ada yang namanya restitusi, memperbaiki diri dengan cara mengajak, tapi tidak harus menyalahkan. Ya. Kalau tadi 5 kebutuhan manusia, ini ada 5 posisi kontrol guru. Pernah dengar Bu? Pernah dengar Bu? Belum. Gak apa-apa, hari ini sudah dengar. Jadi sudah ya. Nah, itu ada yang namanya 5 posisi kontrol guru. Ada pertama penghukum. Ini tetap ya untuk kita terhadap siswa kita. Penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman
sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bisa mengartikan 5 ini, Bu? Salah satunya misalnya sebagai penghukum, bisa, Bu? Boleh, Bu, Nur Fatimah? Ayo, Bu. Sebagai penghukum, yang bagaimana? Kalau contoh sebagai penghukum kita sebagai guru, supaya siswanya bersalah, namanya yang bersalah tidak mengerjakan PR, kita hukum. Kita sebagai guru di situ sebagai penghukum, jadi yang penghukum adalah siswa, tidak siswa. Benar ya. Ya, benar sekali ya. Penghukum di situ karena kita sebagai guru, kita yang memberi tugas, kita yang berhak menghukum siswa. Itu posisi yang pertama. Tapi itu tidak boleh. Tidak boleh. Saat penghukum itu kita seolah-olah jadi polisi, mendakwa yang salah. Itu tidak boleh diberlakukan lagi. Tapi kadang-kadang balik lagi, kita manusia ya Pak ya Bu, yang emosi. Sifat anak kan beda-beda. Ada satu kelas itu bagus semua, ada satu kelas yang Masya Allah lebih bagus lagi. Ya. Itu penghukum, benar ya? Ibu Nur Fatimah bilang penghukum. Penghukum itu posisi kontrol yang seringkali dilakukan tapi tidak sama sekali diharuskan dan diterapkan di sekolah. Penghukum, ya, kita tidak boleh menghukum siswa hanya karena kesalahan-kesalahan yang bisa diperbaiki. Semua kesalahan itu bisa diperbaiki kan Pak Bu ya? Apalagi kesalahan memakai pakaian, kesalahan karena rambut panjang seperti itu. Apalagi kesalahan karena dia tidak membuat tugas. Itu bisa kita perbaiki dengan cara restitusi tadi. Ya. Kedua, iya, misalnya tadi kita ajak ngobrol tadi Bu, seperti restitusi tadi, itu namanya. Jadi kita akhirnya mengajukan pertanyaan, iya, jatuhnya ke pembuat merasa bersalah. Setelah kita panggil, kita ajak ngobrol, salah nggak Kak? Salah Bu. Di situ dia mulai sadar, oh salah. Berulang lagi, kita lakukan. Karena dia namanya restitusi itu berkesinambungan sampai selesai. Tidak ada batas waktunya, ya. Seperti memang sebenarnya ada. Kita jadi pendidik ini Bu ya. Kadang kita sendiri pun, capeknya, gitu ya. Tapi kita karena sudah menjadi sumpah diri, kita sudah masuk ke sini Bu, masuk ke wilayah ini. Jadi kita harus benar-benar mendalaminya seperti itu. Jadi orang tua itu di rumah dan di sekolah. Nah, kita perankan semua. Penghukum, setelah dipanggil dari hukuman tadi, timbul rasa bersalahnya. Kalau tidak ada perasaan bersalah, kita yang mengemis. Kita pura-pura jadi teman. Nah, kalau pura-pura, yuk, kemana malah sekolah, tidak pesan sama ibu. Jadi dia, gimana cek ini ya? Berarti dia pikirannya, oh ibu ini pun bisa dimarah, walaupun dia seorang guru. Iya, saya dimarah ibu dimarah kepala sekolah. Oh berarti sama dong, kalau saya dimarah ibu dimarah. Jadi dia mikir Bu, oh berarti kalau saya bikin kesalahan, otomatis dia juga yang kena marah. Nah di situ kita ajak dia, ayolah nah, itu agak apa ya? Kata saya tadi agak ngemis lah ya. Iya agak ngemis kata saya ya. Agak, nah jangan ya. Nah kalau kamu bagus, ibu bagus. Sama dengan kita menghias kelas ya, ibu-ibu yang belajar tadi. Pastikan, ayo nah ibu sudah capek, mana ya dapatin hasil. Kan kayak itu. Nah itu kontrol sebagai teman sebenarnya. Kita memposisikan diri kita sama-sama setara dengan dia, sebaya dengan dia. Jadi antara saya dan siswa itu tidak terlalu jauh jaraknya antara guru dan siswa. Itu tidak terbesit di kepalanya sebagai teman. Sebagai pemantau, bagaimana sebagai pemantau? Kata saya awal, seperti kontrol, ya, sama dengan kontrol tadi. Disuruh nyapu, kita tinggalkan, itu tidak bisa. Kita tetap, nah ayo sapu, ambil, yo ibu yang bisa ini, ibu di sini ya, kamu di sebelah situ, yo sama-sama. Itu pemantau. Kita menyuruh, tapi dia tidak
Dia bisa membuat siswa merasa bersalah. Dia bisa menjadi teman. Dia bisa juga memantau siswa. Itu manajer. Yang paling kita butuhkan sekarang, yang paling harus kita tanamkan dalam budaya positif ini adalah bagian manajer. Kita memposisikan diri kita sebagai seorang atasan selalu, tapi tidak melupakan bahwa kita adalah saudara mereka, ibu mereka, teman mereka. Jadi kita ambil semua itu dan kita posisikan kita sebagai orang yang membuat mereka menjadi orang yang lebih baik. Manajer, kita kasih dia pertanyaan. Misalnya ada kasus. Coba lanjut Bu, ada contoh ya. Nah, nih contoh penerapan 5 posisi kontrol. Itu penghukum. Kasusnya tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ya kan? Ayo nak, hormat. Atau keliling lapangan 5 kali. Itu penghukum namanya. Fisik, psikis dia. Sudah capek, sudah marah, masih cukup deh. Psikis dan fisik dia ada dihukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ada kalimat bapaknya, kalimat ibunya. Berapa kali harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja berkata-kata. Kata siapa? Jadi dia tuh masalah. Kasihan dia ibu. Seperti itu. Timbul seperti itu. Timbul perasaan dia, ya Allah, salahnya aku. Maaf ya. Akhirnya seperti itu dia. Akhirnya muncul sendiri rasa maaf ya. Dengan kata maaf itu sudah tahu bahwa kita dia punya rasa penyesalan seperti itu. Nah di situ ada kalimat seperti itu. Kita tidak harus menentang. Kita cukup memberi kalimat seperti itu. Kecewa itu sama dia. Adik ibu kecewa sama adik. Itu sudah membuat dia merasa bersalah. Dengan seperti itu. Lanjut pemantau. Nah ini nih pemantau nih. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja. Tidak apa-apa salah, tapi lain kali jangan diulangi ya. Itu pemantau. Kita nyalahkan, tapi dengan kalimat yang manis. Itu kalimatnya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Kan berarti dia secara tidak langsung salah kan? Tidak ikut aturan. Nah, di situ kan? Itu pemantau namanya. Jangan kalian seperti ini ya. Itu pemantau. Bagian teman. Nah, sudah saya bilang tadi. Yang saya bilang tadi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah kamu. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu teman. Jangan sih kalau kita ngomong sama kawan, sudah, kamu salah. Beri topi, beri besok supaya tidak marah. Itu seperti itu. Teman kan? Itu kalimat teman namanya. Hah? Itu koperasi kita nggak ada dulu bawa itu. Ya, seperti itu teman namanya. Yang terakhir ada yang namanya manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Tahu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Saya harus datang pagi Bu, supaya saya tidak berdiri 1 jam di tiang bendera. Ya, saya akan memakai dasi Bu, supaya saya tidak masuk ke barisan itu. Itu sudah manajer. Tanpa menyalahkan, tapi kita beritahu kesalahannya. Lagi, itu 5 posisi kontrol Bu. Jadi Bapak dan Ibu, yang harus kita terapkan yang bagian terakhir. Yang bagian pertama penghukum tadi, coba kita hilangkan dulu. Bisa udah? Bisa kan? Insya Allah bisa. Coba, kita coba bersama. Nah ini, apa di depan tulisannya Bu? Apa Bu? Keyakinan kelas. Ini tadi sudah saya sentil di depan ya. Saya tadi bilang pernah melakukan keyakinan kelas. Pernah Bu? Belum. Sekarang ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa bantu? Bapak Ibu? Ngomong Bu, sini Bu dia. Nyampe gak ya? Iya. Mengapa harus keyakinan bukan peraturan?
keyakinan tadi adalah kesepakatan. Kalau peraturan itu mengikat. Mengikat apa, Bu? Ya, benar sekali ya. Kalau yang namanya, coba Bu, kalau keyakinan dengan peraturan enak dengan yang mana? Keyakinan. Iya, keyakinan itu sesuatu yang kita setujui tapi tidak berdiri sendiri. Seperti kata Budian, tidak memaksa. Ini guru di sini, semua guru. Kita harus ada keyakinan. Misalnya di sekolah itu keyakinan kita apa? Kita tanya dulu satu-satu. Ibu maunya apa? Ibu maunya apa? Bapak maunya apa? Kita voting dulu semua. Kita tanyakan apa maunya. Di sekolah ini apa maunya? Setelah dapat, baru kita buat kesepakatan. Setuju yang ini? Tidak. Coret. Setuju yang ini? Tidak. Seperti yang benar. Iya, keyakinan itu harus adanya kolaborasi antara pihak satu dan pihak dua. Tapi kalau aturan hanya ibunya saja yang punya, siswa tinggal itu Bu ya, seperti itu. Itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Makanya tolong nanti ini untuk diterapkan Pak di kelas masing-masing, kita sebagai wali kelas dan guru mengajar. Tidak apa-apa, siswa kita ajak membuat keyakinan. Kalau dia wali kelas berarti keyakinan kelas. Kalau dia guru rapor berarti keyakinan pada saat jam pelajaran berlangsung. Misalnya pelajaran IPA, berarti guru IPA membuat keyakinan kelas setelah dia masuk mulai berubah keyakinan kelasnya. Itu kesepakatan siswa dan guru apa pelajaran. Itu boleh. Tidak hanya wali kelas yang punya keyakinan, tapi boleh semua guru dengan siswanya boleh. Itu yang namanya keyakinan kelas. Jadi tolong dihapuskan yang namanya peraturan kelas, karena peraturan kelas itu benar mengikat, memaksa, hanya ditentukan oleh orang yang bersangkutan tanpa ada kata persetujuan dari anggota lainnya. Itu tidak bagus. Kita harus ada keyakinan. Sama nanti SMP kita juga perlu keyakinan sekolah namanya. Kalau sudah forum besar berarti sekolah. Tapi kalau kita sebagai wali kelas, guru kelas boleh keyakinan kelas. Ya, paham ya, ibu-ibu? Nah ini nih. Alhamdulillah saya sudah buat. Ya, saya wali kelas 83. Kemarin sudah saya buat membentuk keyakinan kelas bersama siswa saya. Saya membuat keyakinan kelas bersama-sama. Itu gambar yang saya sudah terapkan di kelas. Itu semua siswa orang 28. Saya kasih Bu kertas post-it ya namanya. Kertas ini ya. Saya kasih satu orang satu orang. Maunya apa di kelas? Maunya keinginannya apa di kelas? Saya bagikan. Sudah semua sudah tempel. Hasil mereka tidak kita ambil semua Bu, karena yang namanya keyakinan kelas itu tidak bisa banyak-banyak, hanya sedikit saja. Kalau dia 10 kita ambil 5, kalau dia 20 kita ambil 10, tidak terlalu banyak. Karena yang namanya keyakinan kelas harus selalu diingat siswa. Ya, secara global saja. Misalnya, Bu tidak boleh tidur di kelas, Bu tidak boleh makan di kelas, itu hampir sama. Berarti tidak mentaati peraturan kelas namanya. Nah, dibuat jadi satu kalimat saja. Kita seleksi Bu, kita seleksi. Kalau dia kan kebanyakan siswa itu sama Bu ya, datangnya harus pagi Bu. Kita seleksi dulu. Setelah dapat, kita sama-sama ini setuju nak, setuju Bu, ambil tempel tempat lain. Setuju lagi, setuju. Lahirlah menjadi berapa itu? Ada beberapa yang kami sepakati di dalam kelas. Ya, dari 28 hanya ada beberapa. Ya, itu yang kami sepakati. Keyakinan kelas tidak boleh memakai kata negatif. Misalnya, dilarang membuang sampah, itu tidak boleh. Yang bagus kalimatnya, yang harus kalimatnya buang sampah pada tempatnya. Itu keyakinan kelas. Jangan mencoret-coret dinding kelas, tidak boleh ada kata jangan. Itu negatif. Kita harus membuat siswa, cintailah ruanganmu secantik mungkin, sesayangilah ruanganmu seperti kau menyayangi ibumu. Boleh. Yang penting kata-katanya dilarang, tidak, jangan, itu tidak boleh. Keyakinan kelas tidak memakai kata itu. Ya, tidak boleh memakai kata dilarang, tidak boleh ya. Seperti itu. Pembentukan kelasnya sifatnya abstrak. Semua orang harus setuju. Semua orang harus mengerti apa keinginan keyakinan itu. Berupa
Kenyataannya menyeluruh untuk seluruhnya. Sudah di kelas, di luar kelas diberlakukan juga. Itu pernyataan positif. Nah ini yang kata saya tadi, tidak boleh memakai kata dilarang, tidak, jangan, itu tidak boleh. Sedikit saja agar mudah diingat ya. Kata saya 20 jadikan 10 atau jadi 5 boleh. Sesuai dengan kondisi kelas, sehingga sekolah mudah diterapkan di sekolah. Iya, kalau kita menuntut siswa itu cantik-cantik, kan nggak mungkin ya dia. Setiap hari harus cantik, nggak mungkin ya. Kan beda anak, beda cara berpakaian. Paling tidak kita menuntut mereka pakaian harus rapi. Nah, ini seperti itu. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat kegiatan kelas. Kata saya tadi, tidak bisa saya sendiri, tapi harus bersama siswa berkolaborasi. Lanjut. Habis keyakinan kelas, pulang ke segitiga restitusi. Apa di situ? Ada yang namanya segitiga. Itu betulnya. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sama dengan 5 posisi kontrol guru tadi. Kalau kita sudah menjadi manajer, insya Allah anak akan bisa melakukan ini. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nanti ada di belakang ada contohnya, ada beberapa kalimat untuk ini. Nah ini bagian pertama. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Apa di situ? Berbuat salah itu wajar. Itu menstabilkan identitas. Yang dari awalnya menggebu-gebu, marah-marah, tapi kita harus bisa menstabilkan. Harus kita menggali anak. Di situ ada kalimat, tidak ada manusia yang sempurna. Itu kalimat pas kita manggil siswa, Bu. Pas kita ngajak dia ngobrol, pas kita ngajak dia ngomong. Ibu juga pernah kok melakukan itu. Wajar, manusiawi. Nah, itu sudah pernah dilakukan. Itu menstabilkan identitas namanya. Validasi tindakan yang salah. Perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan marah-marah sama kawanmu. Alasanmu itu apa? Di situ. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih parah dari ini, tapi tidak kamu lakukan. Itu validasinya. Dia memberitahu bahwa dia salah, tapi bisa kita stop dengan cara kalimat kita tadi. Kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang penting buat kamu, dan seterusnya. Itu validasi. Menanyakan keyakinan. Nah yang ini manajer tadi. Apa nak keyakinan kelas kita? Kalau dia berantem di kelas, misalnya si A dan si B saling ribut, kita panggil dua-duanya, kita tanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Salah satunya apa? Saling menghormati. Kalian saling menghormati tidak? Pasti dia bilang tidak, Pak. Tidak, Bu. Nah, berarti tidak yakin dengan keyakinan kelas kita tadi. Itu harus kita tanyakan kembali. Itu gunanya keyakinan kelas. Itu guna keyakinan kelas. Seperti itu. Lanjut ya. Ini dokumentasi. Ini waktu ada siswa yang melakukan kesalahan, tapi saya tidak langsung memanggilnya. Saya ajak dia ke kelas, ke ruangan guru. Saya tanyakan, mengapa kamu terlambat? Berapa kali kamu terlambat? Dia menjawab, saya kesiangan, saya nonton game, main game sampai jam malam. Ya Allah, saya bilang gitu. Jadi adik terlambat sudah 4 kali kan? Iya, Bu. Mau seperti ini duit selama-lamanya? Tidak, Bu. Salah adik, salah, Bu. Itu sudah keyakinan kelas yang sudah sekali sepakati, ini sudah ada. Di situ. Di sini saya membuat restitusi segitiga restitusi dengan manajer siswa tadi. Itu adik. Ada siswa lagi yang satunya, itu yang wanita, dia marah ketika temannya mencontek hasil kerjanya. Dia memukul meja, dia marah, saya panggil. Kenapa melakukan itu? Saya kesal, Bu. Kesal kenapa? Dia selalu mencontek hasil kerja saya.
tidak apa ya, tidak merasa diintimidasi. Ibu tidak bela aku, jadi tidak merasa seperti itu. Dia di pojokan tidak, dia dibenarkan juga tidak. Jadi kita tanya, sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita kemarin? Tidak, Bu. Di mana kesalahannya? Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Dia bilang, saya tidak menghormati teman, Bu. Ada. Tahu salahnya, tahu. Bagaimana jadi kita mencari solusinya? Iya, Bu, saya nanti kalau dia mencontoh lagi, saya nanti ngadu ke ibu ya. Dia bilang gitu. Oh iya, boleh. Kamu adukan ke wali kelasmu, ke ibu atau ke guru yang mengajar saat kamu diconteknya. Boleh. Jadi kamu tidak perlu memakai ekspresi dengan memukul meja dan mengumpat temanmu tadi. Seperti itu. Jadi dia langsung, iya Bu, saya salah, saya minta maaf. Timbul hatinya, oh saya salah, saya harus memperbaiki cara saya tadi berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Itulah tadi Bapak Ibu, disiplin positif, budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah agar sekolah kita bisa maju, agar sekolah kita bisa menjadi sekolah yang berstandar dengan akhlak mulia yang kita lahirkan pada anak didik kita. Penutupnya di situ, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among tadi manajer, ya, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu tujuan dari akhir implementasi budaya positif kita hari ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga kedepannya